Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, selalu memelihara dan menjaga kita. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Namun sebelumnya mari satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Galatia, pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Galatia, pasalnya yang pertama, ayat 11 sampai 24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita lain dulu, lain sekarang. Saudara-saudara, Saulus, salah satu orang Farisi yang sangat kuat memegang teguh hukum Taurat Musa. Saudara, dia adalah salah satu murid Gamaliel yang pandai dan berani. Gamaliel seorang yang menguasai aturan dan orang sangat menghargai, menghormatinya. Saulus, saudara, masih muda dan memiliki jabatan. Dia juga seorang yang setuju jika Stefanus dibunuh. Demikian juga
jika para pengikut Yesus dibinasakan. Saudara, karena Saulus sangat benci pada pengikut Yesus sampai dia berani mengejar pengikut Kristus. Dia berusaha menghancurkan mereka. Saulus, saudara, mengira bahwa orang-orang yang mengaku mengikut Yesus, mereka ini adalah orang-orang yang patut dimusnahkan. Karena itu, para pengikut Yesus, bila mereka mendengar nama Saulus, mereka sangat takut dan menghindar dari Saulus, sebab Saulus sangatlah kejam. Saudara-saudara, tapi sebuah mujizat terjadi saat dalam perjalanan Saulus menuju kota Damsyik. Menuju ke kota Damsyik untuk membunuh orang Kristen. Dalam perjalanan itu Saulus bertemu Tuhan Yesus. Dan itu terjadi di jalan ketika akan memasuki kota Damsyik. Nah, disitulah saudara Saulus kemudian bertobat. Sebuah tanda betapa hebat keajaiban terjadi dalam dirinya, membuat Saulus kemudian berjumpa dengan Tuhan, dan pada saat itu mendengar suara Tuhan dari langit, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara-saudaraku, mulai saat itu Saulus bertobat. Dan kemudian dia pergi menjadi pengikut Yesus. Pergi memberitakan Injil. Ia datang pada Tuhan dan mau menyampaikan kabar sukacita. Dulu Saulus adalah orang yang jahat, tapi kini tidak lagi. Dia mau pergi memberitakan Injil. Dari daerah Galilea, dia pergi ke banyak tempat. Dan salah satu tempat di mana Saulus pergi memberitakan kabar sukacita sampai ke beberapa jemaat. Bahkan dia mampu untuk mendirikan beberapa jemaat. Semua karena Tuhan. Pertemuan dengan Kristus mengubah kehidupan Saulus. Dia tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, tetapi menjadi baru dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita juga saudara-saudara tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, tapi hidup baru dalam kasih Tuhan, hidup mengagungkan dan memuliakan Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih, kemurahan, kebaikan, dan kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami belajar untuk tidak lagi hidup pada masa dahulu, tapi hidup dalam kehidupan baru dalam Kristus Tuhan kami. Bapa di sorga, Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah semuanya terjadi dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Ada sukacita yang kami alami karena melihat berkat dan kasih-Mu. Tapi juga ada pergumulan karena kami tahu kami penuh dengan keterbatasan. Biarlah dalam setiap pergumulan kami lalui dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami, Tuhan pakai pemerintah menegakkan kebenaran-Mu. Kami juga membawa untuk pelayan Tuhan, berkati mereka sekalian untuk terus melayani dengan penuh kasih. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, beri semangat, kekuatan iman, kesehatan prima untuk melayani dan menikmati masa tua dalam kasih-Mu. Dan banyak saudara-saudara kami yang mendengar renungan ini,
Semoga mereka terus diberkati Tuhan, optimis dalam hidup ini, melangkah dengan pasti menjalani tahun karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sembah dan syukur kami. Semua kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.